Di dalamnya itu ada nuansa lokalnya, yaitu pedalaman itu sendiri. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya pada podcast BTS bukan BTS K-pop tapi bincang tentang sastra. Nah sebelumnya kenalin dulu saya Udil sebagai host pada podcast kali ini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 mahasiswa cantik dari Universitas Negeri Jember dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada Kak Risma. Halo semuanya. Ada Kak Nuril. Halo semuanya. Dan ada Kak Dewi. Halo semuanya. Nah, di sini kita akan membahas puisi yang berjudul Lagu Murah Pedalaman karya dari Abul Hasan Asy'ari yang akan dikaji dengan pendekatan sosiopsikologis. Nah, sebelumnya kita bahas ke dalam materi nih Kak, kita para kakak ini kan merupakan mahasiswi pendidikan bahasa sastra Indonesia nih yang sedang ataupun sedang mengikuti mata kuliah apresiasi puisi ya Kak? Iya. Nah, puisi apa sih Kak yang paling menarik bagi Kakak itu puisi seperti apa? Kalau dari saya, puisi yang menarik menurut saya itu puisi dari Sapandi Djoko Damono. Judulnya Yang Aku Ingin. Nah di situ kan makna puisinya udah jelas ya, yaitu tentang foto dan cinta. Jadi Sapandi Djoko Damono itu ingin mengungkapkan kalau cinta itu butuh perjuangan. Wah, berarti dalam tentang cinta ya Kak? Kalau Iya. dari Kak Nuril sendiri itu tentang apa Kak? Kalau dari saya itu puisi dari Hairil Anwar. Wah, sama ini. Wah, iya, selain nama yang sama juga suka puisi yang sama ya. Judulnya apa Kak? Suka puisi yang berjudul Aku itu. Wah, keren sih. Iya, jadi di dalam puisinya itu kan menggunakan kata kiasan yang sangat akan makna dan ada sedikit sentuhan yang misterius gitu. Jadinya mempunyai daya tarik yang luar biasa. Meskipun judulnya itu cukup aneh, tapi tetap memiliki makna sendiri ya Kak? Ya, maknanya cukup dalam. Lalu untuk Kak Dewi ini apa ya? Puisi yang paling menarik bagi Kak Dewi ini apa? Untuk aku sendiri suka puisi yang berjudul Kangen, karyanya B.S. Rendra. Kenapa Kak? Maksudnya, apalagi karena sama seseorang atau bagaimana? Salah satunya itu karena lagi kangen sama seorang, Berarti sesuai dengan Wah, isinya juga, maknanya juga. karena sama pacar ya? Nah, kita kembali ke pembahasan teman-teman. Kita kan akan membahas mengenai pendekatan sosiopsikologis dalam sebuah puisi yang berjudul Lagu Murah Pedalaman. Sebelum kita masuk ke dalam unsur-unsur tersebut, kita bisa nggak beri penjelasan sedikit mengenai apa sih itu unsur sosiopsikologis agar teman-teman di rumah itu memiliki gambaran gitu mengenai unsur tersebut. Dari Kak Dewi mungkin penjelasannya. Baik, sebelum kita mengkaji mengenai unsur sosiopsikologis terlebih dahulu kita mempelajari mengenai maknanya terlebih dahulu. Jadi sosiopsikologis ini merupakan pendekatan yang menggunakan dan juga memahami latar belakang dari kehidupan sosial budaya, kemudian kehidupan masyarakat, psikologis, kejiwaan, juga sikap penyair terhadap suatu lingkungan masyarakat dalam sebuah karya sastra yang sedang ia ciptakan. Seperti itu. Berarti dalam unsur sosiopsikologis ini lebih ke menekankan pada latar belakang terbentuknya sebuah puisi itu ya Kak? Oh baik. Kan kita dalam unsur sosiopsikologis ini akan membahas mengenai sebuah puisi yang berjudul Lagu Murah Pedalaman. Nah, kalau dari puisi Lagu Murah Pedalaman ini mengenai apa sih Kak? Boleh tahu nggak? Gambaran mengenai isi dari puisi tersebut yang akan kita kaji. Iya, jadi puisi ini kan judulnya Lagu Murah Pedalaman. Dan tema yang terkandung di dalamnya itu ada nuansa lokalnya, yaitu pedalaman itu sendiri, sifat kedaerahannya. Ya. Dan di sini itu kan bahasa yang digunakan itu kebanyakan campur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia. Ya, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi kata-katanya disisipkan dengan kata-kata bahasa Kutai. Dan sangat menarik ya. Iya benar. Dan itu mengapa? Karena pengarang sendiri itu berasal dari Kalimantan Timur. Wah, jadi pengarang itu juga menyisipkan atau ke daerah yang dia itu ke dalam puisi itu ya. Iya benar. Mengenalkan juga kan bahasa-bahasa dari daerahnya. Lalu untuk perasaan yang terkandung dalam puisi itu apa Kak? Bisa nggak jelasin sedikit? Kalau
kalau perasaannya yang termuat di dalam puisinya itu berupa kerinduan dan kegelisahan. Jadi si penulisnya ini rindu terhadap kampung halamannya. Iya, betul sekali. Dan penulisnya ini juga gelisah karena sudah tidak bisa lagi mendengarkan nyanyian lagu daerahnya seperti sebelum-sebelumnya ketika berada di ladang. Berarti si penulis ini sedang merantau ya Kak? Iya, betul sekali. Wah, berarti sama kayak kita ya, sedang merantau Iya. dari kampung halaman, tapi baru pas pulang, ternyata Iya. berbeda keadaannya. Iya, Buat rindu ya. Ya, betul sekali. Jadi si penulis ini juga merasa gelisah terhadap perubahan yang ada di lingkungan. Bahkan bukan hanya berubah nih ya Kak, itu sudah tergolong rusak gitu lingkungannya. Karena cukup lama mungkin ya, meninggalkan kampung halaman ya. Iya, betul sekali. Kita bagi. Nah teman-teman, kita sudah tahu kan mengenai apa itu tema dan perasaan yang terdapat dalam puisi lagu Murah Pedalaman. Selanjutnya kita ke topik utama nih. Jangan lupa subscribe dan tonton terus podcast kita selanjutnya, oke? Dan juga jangan lupa tonton sampai akhir karena kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, teman-teman, mengenai unsur sosiopsikologis yang terdapat dalam puisi lagu Murah Pedalaman. Nah, yang pertama saya tanya nih pendapat dari Kak Risma mengenai apa sih Kak hubungan antara kehidupan masyarakat dengan gagasan dalam puisi lagu Murah Pedalaman. Bisa nggak jelasin ke para teman-teman di rumah? Iya, jadi hubungan sosial di masyarakat dengan gagasan ini tuh ada hubungan tentunya. Ya. Di sini tuh pengarang secara langsung ataupun tidak langsung itu ingin mengungkapkan gagasannya terkait pedalaman, terkait daerah pedalamannya yang sudah tergeser oleh budaya modern. Berarti si penulis itu menuangkan pikirannya mengenai sebuah budaya, tapi budaya itu luntur gara-gara budaya modern ya Kak? Iya, benar banget. Jadi selain itu juga ada sumber daya alam yang di daerah pedalaman itu berdampak buruk bagi masyarakat. Itu karena yang mengelolanya itu pihak dan juga pemerintah. Jadi sangat merugikan warga di sana. Salah satu kerugiannya Kak bisa jelasin nggak Kak? Kerugiannya mereka tidak lagi bisa bekerja Dan akhirnya mereka kehilangan pekerjaan Kak? ya bisa juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya ingin tanya nih kepada Kak Nuril, kalau boleh saya tahu Kak, apa sih unsur kehidupan sosial yang ada dalam puisi lagu Murah Pedalaman ini? Jadi di dalam puisi itu mencerminkan tentang kehidupan sosial masyarakat yang ada di pedalaman itu sudah tersisihkan dari tanah mereka sendiri nih Kak. Jadi di sana itu terjadi eksploitasi yang besar-besaran terhadap lingkungannya. Di sana itu terjadi penebangan hutan yang sudah membabi buta gitu, dan terjadinya penambangan mineral yang tentunya ini memberikan dampak yang negatif dan kerugian bagi masyarakat yang ada di sana. Wah, sangat merugikan ya Kak? Iya, betul sekali. Dan dilihat dari budaya modern yang masuk ke sana, itu ikut memberikan peran dalam menghilangkan tradisi dan budaya lokal yang ada di pedalaman itu, Kak. Nah, ini tadi penjelasan singkat dari Kak Nuril tentang unsur yang terdapat dalam puisi lagu Murah Pedalaman ini. Untuk pertanyaan terakhir nih untuk Kak Dewi yang paling cantik ini, apa sih Kak sikap penyair terhadap corak kehidupan sosial masyarakat dalam puisi lagu Murah Pedalaman ini? Salah satu sikap penyair dalam puisi tersebut yaitu berupa rasa cinta kasih dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu terdapat modernisasi di pedalaman lingkungan tersebut yang dijelaskan secara jelas di dalam puisi tersebut. Kemudian tidak hanya itu, seorang penyairnya itu juga memberikan upaya untuk mengungkapkan sebuah kritik sosial dan juga kegelisahannya kepada nasib dari para penduduk tersebut di pedalaman tersebut. Berarti si penulis ini bukan hanya menuangkan ide, pikiran atau imajinasinya ya Kak, tapi sebagai media pengkritik juga ya? Iya. Berarti puisi ini juga sebagai media pengkritik bagi para sastrawan atau penulisnya ya? Sebagai media mengungkapkan kritikan dari dirinya. Nah iya nih Kak, jadi puisi itu kan tidak hanya untuk menghibur penonton atau pembaca saja ya Kak, tetapi juga bisa menjadi alat pengontrol begitu Kak. Sangat-sangat keren sekali ya untuk para sastrawan. Bisa memakai puisi sebagai alat untuk alat kontrol. Betul sekali. Oke, itulah tadi obrolan kita mengenai sebuah puisi yang berjudul Lagu Murah Pedalaman dengan mengkajinya dengan pendekatan sosio-psikologis. Sangat-sangat menarik kan teman-teman? Terima kasih ya kakak-kakak atas
podcast bincang-bincang kali ini. Sebelum ini saya tutup, ayo kita keluarkan jadwal kita untuk para penonton di luar sana itu. Kalau saya bilang jadi calon sastrawan, kalian jawab siapa takut, oke? Oke. Jadi calon sastrawan, siapa takut? Terima kasih ya kakak sudah hadirannya. Saya Udel sebagai host dan para narasumber kita yang cantik-cantik ini pamit undur diri. Dadah. Bye. Behind the scene. Kak Dewi yang paling cantik.